Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu pada pembelajaran mengenai pengelolaan website dengan menggunakan Joomla. Pada bagian sebelumnya kita telah membahas bagaimana mengelola artikel dan bagaimana kita bisa menambahkan artikel pada Joomla kita. Pada bagian kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Joomla, khususnya mengenai pengelolaan menu. Jadi Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa di halaman website kita, di halaman depan, kemarin kita sudah mengatur beberapa pengaturan terkait dengan website kita. Ya, kita sudah mengatur kemarin misalnya gambar, ya, gambar. Kemudian kita sudah mengatur kemarin satu buah kategori, ya, kategori yang kita tambahkan sebagai sebuah layout di halaman depan, ya. Kita sudah menggantinya menjadi kategori tertentu, kiprah, mahasiswa, dan dosen. Pada bagian kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mengelola menu-menu yang ada pada bagian utama ini, menu utama, sehingga nanti kita bisa menambahkan misalnya sejarah prodi, kemudian mungkin ada fitur-fitur lain yang kita tambahkan pada halaman website kita. Baik, kita pastikan Bapak Ibu sudah login dengan menggunakan akun admin. Kemudian pada bagian halaman depan untuk pengelolaan menu kita bisa menggunakan pilihan menu di sini, ya. Ada pilihan menu, kita klik. Di sini ada beberapa menu yang tersedia, ya. Ada menu e-service, college. Ini adalah menu-menu yang ditambahkan secara manual. Sedangkan menu utama itu berada pada bagian main menu. Jadi kita silahkan tambahkan pada bagian, klik pada bagian main menu. Di sini sudah ada beberapa konten yang berisi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing page-nya. Contohnya di sini kita lihat ada bagian profile, kemudian ada sejarah prodi. Kalau kita buka di sini, ya, ini sejarah prodinya contohnya. Jadi untuk mengedit ini kita bisa ke halaman sejarah prodi ini, ya. Kita lihat, klik di sini di menunya, kita lihat ada home, ada profile. Di bawah profile ada sub menunya. Ada sejarah prodi, visi misi, dan struktur organisasi. Jadi di sini nanti kita bisa mengassign atau menunjuk kira-kira link tersebut dia akan merujuk kemana. Kalau kita lihat di sini, ya, di file sejarah prodi, ketika diklik menu sejarah prodi di sini, maka dia akan mengarah pada bagian K2 item. Ya, jadi dia berupa item K2. Jadi file yang kita tambahkan di K2 nanti kita bisa arahkan ke sini. Kita coba klik pada menu sejarah prodi. Kita klik di sini, terbuka filenya. Jadi nanti di sini akan ada keterangan, ya. Kita bisa ganti sejarah prodi ini title-nya, ya. Misalnya tentang apa, kita ganti. Kemudian menu type-nya apa? Ya, di sini kita lihat kita memilihnya item K2. Di sini, ya. K2, kita pilih item. Berarti nanti dia akan meminta kita pilih itemnya di mana atau file yang akan kita tambahkan apa. Kita klik select di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan, mengarahkan konten dari page tersebut. Secara default kita pilih di sini kan sudah ada sejarah. Kalau seandainya kita ingin ganti, kita bisa klik di sini. Lalu kita misalnya contoh, ya, contoh ambil pada bagian contoh artikel, ya. Kita klik ini, maka nanti kalau kita simpan, kita save, kemudian pada bagian ini kita refresh, kemudian di halaman sejarah prodi kita klik lagi, maka dia mengarah pada bagian artikel yang sudah kita atur sebelumnya. Ya, baik. Jadi mudah-mudahan cukup jelas, ya Bapak Ibu. Ini tadi kita ganti lagi jadi sejarah. Kita cari ini sejarah, ya, sejarah, kita go, ya, sejarah prodi, kita klik, lalu kita save. Oke, kalau kita refresh maka dia akan kembali lagi ke halaman sejarah prodi. Oke, cukup jelas Bapak Ibu pengarahan menu ini. Selanjutnya kita tinggal mengatur atau merubah pada bagian
item yang sudah ada pada bagian K2 ya. Saya coba close di sini. Sekarang kita lihat di bagian sistem, control panel, kemudian di bagian item ya. Kita bisa cari di sini sejarah ya, misalnya sejarah, lalu kita ini ya, sejarah prodi, kita klik, maka kita bisa edit kontennya di sini ya. Jadi Bapak Ibu silahkan diedit kontennya sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya saya akan tambahkan di sini misalnya gambar, maka saya bisa tambahkan gambar ya. Kita ambil gambar yang ada saja, ini contoh saja ya. Saya tambahkan satu gambar, insert ya. Jadi kalau saya save sekarang, saya kembali ke halaman sejarah prodi, saya klik sejarah prodi, maka selain ini, selain gambar utama, dia juga sudah ada gambar yang kita tambahkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat menu sebanyak mungkin ya, tinggal mengarahkan itemnya saja ya. Kalau kita ingin mengarahkan item ke bagian tertentu, maka pada bagian menu kita bisa ganti ya. Kita coba close, kita lihat pada bagian kedua. Di sini ada misalnya visi dan misi ya, visi dan misi. Di sini kalau kita lihat pada bagian item, kita bisa cari visi. Go. Sini sudah ada visi dan misi, kita bisa edit. Ya, kita bisa edit yang ini atau kita bisa buat item baru ya. Contohnya saya akan buat new. Contohnya saya beri judul visi saja. Visi seperti ini ya. Kemudian pada bagian title kita masukkan dia sebagai kategori di profile, publish, kemudian kontennya ini kita bisa buat misalnya contoh visi ya. Visi dan misi ya. Ini kita tinggal tambahkan konten misalnya gambar atau video ya. Saya tambahkan lagi, insert, oke. Kalau sudah, saya tinggal save, kemudian close. Sekarang kita akan mengarahkan halaman visi ini ke page yang atau item yang baru saja kita buat. Ya, jadi kita ingat Bapak Ibu ke bagian menu, kemudian main menu, oke. Kemudian kita ke bagian visi dan misi, klik di sini, kita klik itemnya pastikan K2. Ini tinggal kita ganti filenya, kita cari visi, ini sudah ada ya. Klik. Kalau sudah kita save. Sekarang saya coba refresh lagi. Pada bagian profile saya ambil visi dan misi. Sekarang dia sudah mengarah pada page atau item yang baru saja kita buat. Jadi setiap bagian-bagian pada item ini bisa kita arahkan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini banyak ya, ada prodi ya. Kemudian ada subnya ya. Sub ini contohnya tadi ya, ada sub bagian atau sub menunya, dia mengarah ke external URL ya. Jadi kita juga bisa mengarahkan ke external URL. Contohnya pada bagian pendidikan ini, kalau kita klik, kita lihat eksternal URL-nya ya, ada beberapa fitur yang bisa kita tambahkan di sini ya. K2 ya, kemudian ada artikel, sistem link ya. Kalau kita ingin menambahkan ke URL di luar website kita, maka kita gunakan sistem link. Kemudian kita ambil eksternal URL, kemudian pada bagian link kita tinggal masukkan alamat tujuannya. Misalnya kita ambil, dia akan lompat ke web Unan ACID. Ini ya. Kita copy saja. Ctrl C. Lalu pada bagian link kita tambahkan, klik di sini ya. Kemudian pada bagian target window-nya parent ya. Kemudian pada bagian link type, ini bisa kita isi bisa tidak, kita abaikan saja. Kalau sudah tinggal kita save ya. Save, kita lihat ini nanti pada bagian
depan, kita coba home dulu, lalu pada bagian tadi apa? Arahnya ke bagian pendidikan ya. Di bagian pendidikan, ketika diklik pendidikan ini, maka dia akan mengarah ke website UNAN ya. Cukup jelas Bapak Ibu fungsi dari menu dan bagaimana kita bisa mengedit menu-menu yang ada pada bagian-bagian ini ya. Kemudian kalau seandainya Bapak Ibu ingin menambahkan ya, menambahkan contohnya ini pada bagian, kita kembali ya ke halaman mockup tadi. Kalau di profile misalnya ini ya, ini ada 1, 2, 3, kita ingin tambahkan satu lagi menu di sini. Berarti kita tinggal tambahkan menu baru ya, add new. Kemudian kita tambahkan tipenya. Contohnya kita ini kasih nama, kita beri nama contohnya sambutan ya. Sambutan Kaprodi misalnya. Ini contoh sambutan Kaprodi. Kemudian kita tinggal arahkan dia masuk kemana, klik ya, kita ambil misalnya dari K2, kita ambil item ya. Sekarang kita pilih itemnya apa, misalnya kita cari, mudah-mudahan ada judul artikel sambutan ya. Kalau tidak kita cari saja artikel yang ini aja ya, contoh artikel saja, contoh artikel. Kemudian pada bagian parent ini sudah, kemudian pada bagian main menu kita lihat di sini, dia kita pastikan masuk pada bagian main menu. Kemudian dia menginduk kemana ya? Apakah dia menu utama? Kalau menu utama otomatis dia akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Atau dia sub menu dari bagian ini ya. Kita ingin masukkan dia di bawah profile. Nah, kita pastikan di sini pilihannya dia berada di bawah profile seperti ini ya. Oke, kalau sudah orderingnya, ini orderingnya, nanti kita bisa atur posisinya di mana ya. Kalau sudah kita save. Oke, sambutan Kaprodi, kita coba lihat di halaman refresh, kita refresh dulu ya. Kita lihat ini sudah ada sambutan Kaprodi. Jadi kalau kita klik dia akan mengarah ke artikel ini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk menambahkan menu baru atau submenu baru. Kita bisa letakkan posisinya. Sekarang dia pada bagian terakhir, kita bisa tambahkan ke bagian first, maka nanti dia akan pindah ke bagian atas. Kita coba refresh lagi, kita ambil di bagian profile, maka dia berada pada bagian atas. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup jelas mengenai pengelolaan menu ini. Nanti silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhannya bagian-bagian menu ini. Kalau ada submenunya silahkan ditambahkan submenu. Mudah-mudahan ini nanti bisa membantu Bapak Ibu dalam menata informasi pada website kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.